Hormat Ibu Triana Kusuma Dewi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian Bapak Sunarno Esos MM, Kabid Pengelolaan Teknologi dan Informasi Komunikasi Publik dan E-Government dari Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dari Diskominfo Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yang saya hormati, seperti yang sudah kita sampaikan di undangan acara pada pagi hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas gitu ya, berdiskusi mengenai peraturan mengenai retribusi menara telekomunikasi. Jadi Bapak Ibu narasumber, mohon izin latar belakangnya adalah kami pemerintah provinsi beberapa kali mendapat masukan dan pertanyaan dari teman-teman di kabupaten kota, khususnya yang mengurusi mengenai retribusi menara telekomunikasi. Ada sedikit kebimbangan begitu ya dengan keluarnya UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait retribusi menara telekomunikasi. Nah ini kebimbangan inilah yang kemudian kami melaksanakan atau menyelenggarakan acara sosialisasi ini. Meskipun keberadaan kita jauh di tempat masing-masing, kami di Kalimantan Barat, kebetulan yang hadir adalah dari teman-teman kabupaten kota, satu provinsi ini ada 14 kabupaten kota yang memang mempunyai kewenangan dalam hal memungut retribusi begitu ya untuk menara telekomunikasi. Baik, mungkin tanpa panjang lebar Bapak Ibu, kami akan persilakan mungkin yang pertama kepada Mbak Ana ya, Ibu Triana Kusuma Dewi. Saya sedikit perkenalkan, beliau adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Retribusi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Nanti beliau akan memaparkan gitu ya Mbak Ana ya mengenai peraturan yang saat ini berlaku, utamanya mengenai UU nomor 1 tahun 2022 dan kaitannya dengan retribusi menara telekomunikasi. Kemudian nanti yang kedua akan ada Bapak Sunarno, dan setelah itu baru kita akan melaksanakan diskusi begitu ya dari teman-teman kabupaten kota. Jadi rekan-rekan kabupaten kota silakan dapat menyimak dan mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti di akhir kita akan diskusi sejelas-jelasnya begitu ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja Mbak Ana tanpa panjang lebar lagi ya supaya waktu kita efektif. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali hari ini terlambat untuk bergabung karena ternyata jalanan di Jakarta hari ini macet macet luar biasa menjelang 17-an, jadi jalan di istana pada ditutup. Baik, bisa saya share screen ya Ibu? Ya, silakan Mbak. Ini materi kita hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya hari ini untuk menjelaskan mengenai kebijakan PDRB yang terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi atau biasa disingkat RTMT atau mental ya menara telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat dan pemerintah antara pemerintah daerah. Nah, jadi di kerangka kebijakan UU HKPD ini ada beberapa kebijakan baru, ada beberapa penyempurnaan kebijakan. Yang pertama adalah mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Ini yang terkait yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal TKD transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Ini semua bertujuan untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Hari ini kita akan membahas mengenai yang poin nomor 1 ya, sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien ini
ada beberapa kebijakan. Yang pertama, pengaturan pada pajak daerah. Nah, reformasi di pajak daerah ini diarahkan untuk sinergi pemungutan provinsi dan kabupaten kota melalui option. Jadi, kalau dulu biasanya ada bagi hasil provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini sekarang diperkenalkan option. Option ini untuk menggantikan bagi hasil itu, jadi mempercepat penerimaan kabupaten dan kota. Selain itu ada juga yang baru ya, option MBLB untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan MBLB. Mineral batuan bukan logam dan mineral bukan logam dan batuan. Terus mendorong sinergi antara provinsi dan kota. Ini izin untuk awal-awal kita bicara makro dulu ya. Jadi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan. Terus ada juga penggabungan, jadi para pajak barang dan jasa tertentu. Ini mengintegrasikan pajak daerah yang berbasis konsumsi. Kalau dulu kan ada sendiri pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Nah, ini digabung menjadi satu PBJT, pajak dan barang. Dan ada lagi green policy. Dalam hal ini PKB, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang berbasis energi terbarukan atau non-fosil dikecualikan dari PKB dan BPNKB. Terus mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan ada NCKB, jadi nilai jual kendaraan bermotor yang lebih tinggi untuk kendaraan bermotor fosil yang menghasilkan emisi lebih besar. Sehingga ada beberapa hal di sini yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan penerimaan asli daerah dari berpajak. Dan ada juga, ini adalah tax expenditure, jadi dukungan pada usaha mikro. Jadi kepala daerah itu dapat melalui jabatan memberikan insentif tertentu untuk wajib pajak. Termasuk diantaranya untuk usaha mikro dan ultra mikro. Ini pemberian insentif ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. Kalau yang di Undang-Undang 28 dulu kan itu harus ditetapkan dalam perda ya, pemberian insentif ini. Dalam UHKPD ini cukup dalam peraturan kepala daerah dan diinformasikan kepada DPRD. Dan ada perubahan kebijakan jenis objek, DPP, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak. Ini untuk memperkenalkan pajak alat berat. Kalau dulu kan ada di dalam PKB ya, pajak alat berat. Sekarang dia berdiri sendiri ini menjadi pajak alat berat. Terus ini yang tadi saya sampaikan BPNKB hanya atas kendaraan bermotor yang baru. Nah, kalau yang di sini tadi kan BPNKB yang untuk non-fosil ini dikecualikan. Selain itu, BPNKB hanya untuk kendaraan pertama yang baru. Kalau yang kendaraan belinya udah second, nggak kena bea balik nama kendaraan. Kalau dulu masih kena. Sekarang ini sifatnya administratif sehingga tidak dikenakan pajak. Terus ada earmarking untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor, PBJT listrik. Ini yang dulu pajak penerangan jalan, pajak rokok, dan pajak air tanah. Earmarkingnya ini nanti diatur dalam PP yang saat ini sedang kami proses. Terus ada juga penyesuaian tarif pajak daerah dan peningkatan nilai pengenaan objek pajak tidak kena pajak paling rendah 80. Nah, selanjutnya retribusi daerah. Di sini ada kebijakan rasionalisasi, Bapak Ibu. Jadi rasionalisasi retribusi ini dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD. Jadi rasionalisasi jenis retribusi ini adalah diantaranya melalui penghapusan beberapa layanan yang bersifat administrasi dan layanan wajib yang disediakan Pemda tanpa dikenain pungutan. Jadi ada beberapa jenis retribusi yang dulu ada di Undang-Undang PDRD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, di UU HKPD ini dihapuskan. Jadi beberapanya dihapuskan
dihapuskan. Meskipun penghapusan diantaranya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini, meskipun dihapuskan, itu tidak berarti bahwa pelaksanaan pengendalian menara ini tidak ada, bukan. Cuma retribusinya nggak ada, namun layanannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Nah, rasionalisasi ini dikompensasikan dengan kebijakan pajak daerah yang akan meningkatkan penerimaan khususnya untuk kabupaten kota. Sehingga overall penerimaan PAD tetap terjaga. Jadi beberapa penghapusan di sini ini dikompensasikan dengan kebijakan pajak daerah yang tadi saya sampaikan, bahwa ada beberapa pajak yang ada baru-baru ini seperti option, BPJT integrasi, dan sebagainya. Sehingga secara keseluruhan tetap tidak berkurang potensi PDRT. Nah, ada juga opsi penambahan retribusi baru. Jadi penambahan retribusi baru dimungkinkan melalui PP. Ini ada di pasal 88 ayat 8. Jadi PP mengenai retribusi baru mengatur minimal kan objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara perhitungan. Nah, pengaturan detail dalam PP ini dimuat dalam pengaturan jenis, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Mohon maaf, di tempat saya lagi ada rapat sehingga agak ramai. Nah, ini adalah struktur pajak daerah dan retribusi daerah yang baru nih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi kalau pajak daerah ada dua kan, pajak provinsi, pajak kabupaten kota. PBJT ini yang tadi saya sampaikan pengenalan baru, terus integrasi dari beberapa pajak yang berbasis konsumsi, terus ada option pajak MPLB di provinsi, ini adalah tambahan baru, dan ada option PKB dan option BPNKB. Dulu kan sifatnya berupa bagi hasil. Kalau dengan option ini, jadi WP membayar sekali langsung tersplit ke dua tempat, sebagian ke provinsi, sebagian ke kabupaten. Ada punya retribusi daerah. Kalau dulu kan retribusi daerah ada 3 golongan dan ini masing-masing jenisnya. Nah, di Undang-Undang HKPD ini dirasionalisasi sehingga retribusi ini kalau dulu golongan menjadi jenis. Jadi jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ini adalah retribusi jasa umum yang sifatnya tadi saya sampaikan administrasi dan layanan wajib yang disediakan Pemda itu tidak dikenakan pungutan. Di antaranya ada TERA, ada pelayanan pendidikan, ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini, dan terminal juga ini sudah nggak ada nih di retribusi jasa. Meskipun demikian sudah ada, bukan berarti bahwa bahwa layanannya nggak disediakan. Layanannya tetap disediakan sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Cuma pungutannya nggak ada. Nah, dana untuk melakukan pungutan dari mana? Karena ini adalah retribusi yang sifatnya jasa umum dan ini adalah mandatori, wajib disediakan oleh Pemda, maka dananya dari sebelah sini, dari pajak-pajak yang dibarukan tadi, yang ada reformasi perpajakan. Sedangkan retribusi jasa usaha ini masih sama, ada pemakaian daerah, ini yang dikurangi terminal. Terus yang retribusi perizinan tertentu juga begitu. Jadi yang dikurangi tidak hanya di jasa umum, tapi juga di perizinan tertentu. Karena dianggap sifatnya administratif sehingga seyogyanya dapat diberikan tanpa pengenaan pungutan. Ada yang baru di sini adalah retribusi pengelolaan pertambangan rakyat. Ini masih baru sesuai dengan UU Minerba. Ketentuannya masih dirumuskan dalam RPP. Yang dihapuskan dari sini adalah retribusi perizinan minuman alkohol, retribusi pajak kabupaten kota plus jenis seterusnya. Ini diatur dalam satu jenis perda, tidak sendiri-sendiri lagi, sehingga memudahkan WP untuk mengetahui kewajiban dan
tanggung jawab yang harus demikian Ibu. Oh iya, ini tambah satu lagi ketentuan transisi. Nah, ini kan ada beberapa perda yang sudah berlaku seperti RPMT. Nah, tapi di Undang-Undang 1 tahun 2022 di pasal 187 ayat 2 kan disebutkan ada beberapa yang masih berlaku. Ada beberapa yang masih tetap berlaku. Nah, ini untuk yang masih berlaku ini Pemda dapat terus memberlakukannya sampai dengan 4 Januari 2024. Jadi Pemda menuju 2024 ini dapat tetap melakukan pemungutan PDRD-nya sesuai dengan UU PDRD, termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Itu bisa dipungut sampai dengan 4 Januari. Jadi, menuju 4 Januari bagaimana Pemda diharapkan segera mempersiapkan konsep perda dan raperda pemungutan PDRD sekaligus mengomunikasikan dengan DPRD. Jadi siap-siap seperti yang di tempat teman-teman di Kominfo, karena nanti sudah nggak ada lagi retribusi pengendalian menara telekomunikasi, mungkin dapat menyampaikan hal tersebut kepada DPPKAD-nya. Jadi bahwa nanti sudah tidak ada pungutan tersebut sehingga dari Diskominfo membutuhkan pendanaan mengenai layanan tersebut. Jadi sumber pendananya ada di pajak daerah tadi. Nah, bagaimana jika pajak daerah perdanya nggak segera dibuat, maka Pemda tidak dapat melakukan pungutan. Jadi sumbernya dari sini ya. Jadi ini meskipun RPMT ini tidak dipungut, tapi kita melihat pendapatan daerah, penerimaan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah, ini kita lihat secara holistik ya, secara keseluruhan semuanya gitu, nggak satu-satu gitu. Jadi meskipun ini nggak ada, tapi dari sininya banyak nih. Sehingga nanti Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan DPPKAD. Karena potensi PAD yang dari PDRD yang baru ini nanti diharapkan lebih tinggi nih. Jadi ada sekitar potensi kenaikan secara nasional itu 30,01 triliun. Padahal yang dari retribusi ini secara tahunan, secara nasional cuma 54 miliar, sehingga masih 54 itu tahun 2017 sekitar rata-rata 1,2% rata-rata 5 tahun terakhir ini yang untuk RPMT, sehingga itu jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi kenaikan nanti ya dari yang pengenalan BPJT ini, dari option dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan DPPKAD itu tadi, bahwa nanti dibutuhkan pendanaan terkait RPM. Nah, sampai sejak 5 Januari 2024, ini berlaku PDRD sesuai UU HKPD, sehingga kecuali PKB, BPNKB, pajak, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BPNKB ini masih berlaku sampai 5 Januari. Ini berlakunya 3 tahun sejak UU nomor 1 tahun 2020. Sehingga retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini sudah nggak bisa dipungut sejak tanggal 5 Januari 2024, sejak 2 tahun ditetapkannya UU 1 tahun 2020. Nah, bagaimana dengan PKB, BPNKB dan sebagainya? Ini masih berlaku sampai dengan 4 Januari. Meskipun demikian, Pemda juga diharapkan sudah menetapkan perdanya gitu. Cuma nanti kan teknisnya bagaimana untuk option ini biasanya kan masih mereka perlu koordinasi Pemda antara BPKAD, provinsi dan kabupaten kota, mereka harus koordinasi menyiapkan data-data dan sebagainya yang untuk kendaraan bermotor ini, sehingga diperkenankan sampai dengan Januari 2025. Nah, selanjutnya sejak tanggal 5 Januari 2025 seluruh jenis PDRD harus sesuai dengan UU HKPD, nggak ada pengecualian. Untuk itu, Bapak Ibu di daerah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dalam rangka
akselerasi penyiapan peraturan pelaksanaan pemungutan PDRD, yaitu penyiapan perda dan raperda sebagaimana diamanatkan UHKPD dan peraturan. Demikian Bapak Ibu sekalian, izin saya stop ya. Baik, terima kasih Mbak Ana atas penjelasannya yang holistik. Bapak Ibu peserta sosialisasi, ditahan dulu kalau ada pertanyaan. Saya yakin sudah ada banyak pertanyaan di sana. Namun sebelum kita ke sesi diskusi, mari kita masuk ke sesi yang kedua, pemaparan yang kedua. Ini dari Bapak Sunarno SSMM, selaku Kabid Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Komunikasi Publik dan E-Government. Wah, ini dua urusan besarnya jadi satu ya Pak, di satu bidang, lumayan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Jadi beliau akan memaparkan mengenai best practice ya, atau optimalisasi pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Lombok Tengah. Mengapa beliau? Karena beliau sudah berhasil mengumpulkan jumlah yang cukup besar gitu ya Pak. Kalau tidak salah saya hingga 1,3 M untuk hanya dari retribusi menara telekomunikasi. Nah, seperti apa kiat trik kemudian tips begitu ya yang dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah sehingga bisa mengakselerasi untuk pendapatan retribusi di menara telekomunikasi ini. Mari kita dengarkan bersama kepada Bapak Sunarno. Silakan Pak, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih Mbak Pipi. Apakah suara saya terdengar baik? Iya, terdengar Pak, jelas. Oke, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Diskominfo, semangat ya untuk menarik. Ini tinggal 2 tahun kurang. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ana dari Dirjen Keuangan tadi, bahwa kita masih diberi kesempatan, kalau tidak salah efektifnya itu sebetulnya 2023, karena kalau kita tadi mendengar paparan Mbak Ana tadi, tanggal 5 itu sudah tidak boleh menerbitkan lagi SKRD, kecuali tanggal 4 sudah bisa terbit. Itu pun kayaknya dipaksakan. Jadi kita menunggulah nanti kebijakan-kebijakan mungkin dari pemerintah pusat, terutama juga dari dinas kita sendiri, Dinas Kominfo, akan juga terus berkoordinasi dengan bagian hukum, Bapenda, mungkin juga akan selanjutnya ke DPRD seperti saran dari seperti paparan dari Mbak Ana tadi. Boleh share screen Mbak Ana? Ya, silakan Pak. Ya, sudah kelihatan Mbak Ana? Iya, sudah kelihatan Pak. Ya, ini sekedar sharing aja seperti perbincangan awal kami dengan Mbak Pipi bahwa kami ingin diminta tolong untuk memberikan best practice bagaimana Dinas Kominfo Lombok Tengah bisa anggaplah menagih ya retribusi yang selama ini mungkin ya dari kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat sedikit mengalami kesulitan. Jadi ini sekedar sharing saja. Perkenalkan dulu, nama saya Sunarno dari Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi Publik dan E-Government. Kebetulan di Dinas Kominfo Lombok Tengah kami masih tipe C, jadi hanya 2 bidang. Satu lagi adalah bidang sandi dan statistik. Ini sedang digodok juga proses untuk naik tipe, jadi tipe B. Dan kita rencanakan untuk komunikasi publik, bidang komunikasi publik berdiri sendiri. Jadi nanti ada 3 bidang. Dan ini memang seperti Mbak Pipi bilang tadi, bahwa ini adalah 3 bidang sebetulnya kalau di daerah lain. Oke.
akan saya lanjut. Jadi memang retribusi ini memang kebetulan saya masuk di Kominfo itu tahun 2020 dan kami saya terutama masuk itu pada saat itu memang benar-benar zonk untuk retribusi. Jadi saya juga tidak tahu apa penyebabnya itu kok bisa sampai tidak bisa menarik sama sekali retribusi. Karena dulu tahun 2000 kalau tidak salah itu 2011 itu perpindahan antara Dinas Perhubungan dan Komunikasi itu telekomunikasi menuju ke Dinas Kominfo. Jadi waktu itu memang di 2017 ya. Untuk 2015 itu kami dibebani, kalau tidak salah ya, Dinas Kominfo kami itu dibebani piutang. Itu piutang tahun 2015. Itu hasil dari Dinas Perhubungan dulu yang tidak bisa menagih. Karena memang pada saat itu kan ada menang di MK itu, sehingga stuck pada saat itu Dinas Kominfo yang 2017 mulai ada itu, dia tidak berani menagih karena memang perda kami belum disesuaikan dengan keputusan MK. Jadi setelah 2019 baru kami perda kami sudah diperbaharui lagi. Walaupun pada tahun 2017 itu kami sudah ditetapkan, cuman belum diundangkan. Nah, itulah dasarnya dulu waktu saya awal masuk di 2020 itu Pak Kadis saya tanya kenapa kok tidak ditagih Pak? Karena tidak ada dasarnya. Kayaknya setelah diundangkan perda kami itu 2019 baru mulai mau nagih, tapi itu pun pada saat pertama itu banyak tidak mau bayar itu. Karena memang datanya terus terang masih belum final. Jadi para provider itu banyak yang komplain gitu, ini bukan titik menara saya ini. Jadi masih kacau. Jadi pada saat 2020 itu pertama kali saya masuk itu saya perbaiki data, saya komunikasi dengan provider, saya telusuri semua, mulai dari kontaknya, walaupun di awal itu kami memang dipingpong ya, ini sudah coba hubungi ini, saya hubungin ternyata ini yang ngurus bukan kami, bukan saya, ada tim. Itu terus kita telusuri sampai ketemu yang kontak personnya yang bayar. Jadi nanti mungkin itu. Jadi ini saya tampilkan dulu perkembangan data menara telekomunikasi di Kabupaten Lombok Tengah. Ini karena saya masuk tahun 2020 akan saya tampilkan di data 2020. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 pada saat awal itu kami berhasil menfikkan data itu ternyata di sana ada 12 provider dengan data awal menara 270 menara, titik menara itu kami fikkan data ini benar-benar final. Sehingga target PAD kami yang ini sejak awal mesti kalau Pak Kadis diundang ke DPRD yang mesti yang dia tanya itu adalah realisasi PAD, dia tidak pernah PD karena selalu 0%, dan tidak pernah bisa terlampaui. Ini akhirnya dari target PAD kami yang cuma 988, pada tahun 2020 itu kami berhasil menagih ya, itu 1.160.000.000.
itu sudah 117%. Kemudian pada tahun 2021, alhamdulillah dengan kami karena data sudah mulai bagus, kami melakukan monet ke lapangan, sehingga memang ini lucu ya, ini perusahaan ini kalau memang tidak kita temukan ya dia diam saja. Jadi diam saja, tidak apa ya, makanya harus dari Pemda harus benar-benar proaktif. Kalau tidak kita temukan juga dia diam saja. Ini akhirnya kami berhasil tahun 2021 meningkatkan menjadi 15 provider dengan titik menara itu mencapai 301. Walaupun di target APBD kami itu 295 titik yang di resminya ya, tetapi di lapangan kami menemukan titik 301 menara. Jadi sehingga realisasi kami itu adalah 1.293 atau 102%. Kemudian kita lanjutkan lagi di tahun 2022 sekarang ini. Dan memang juga lagi-lagi pas kita monep itu ada ketahuan, dan padahal dekat sekali dengan kota, itu kita tidak tahu karena kita prinsipnya kita kira itu Telkomsel dengan PT Daya Mitra lah, itu kan sama-sama Telkomsel. Cuman saya pikir kita satu gitu loh. Ternyata Telkomsel itu punya sendiri menara. Akhirnya kita dapat itu menambah lagi itu Telkomsel. Itu udah berarti berapa tahun dia bayar, padahal dekat sekali dengan kota. Ini juga saya kebetulan saja itu saya cek ke anak buah itu, ini coba, ini kan kami ada GIS menara yang sudah untuk mendata menara-menara itu kami satukan dalam GIS menara. Jadi semua titik koordinat itu sudah terpantau semua. Nah kebetulan saya suruh cek dekat rumah itu, saya coba ini cek ini kok tidak di GIS menaranya kok tidak ada. Setelah saya telusuri ternyata memang benar belum terdaftar. Aduh, akhirnya saya cek ternyata punya Telkomsel, dan akhirnya kita klarifikasi dan benar, dan akhirnya menambah banyak itu punya Telkomsel. Akhirnya lah meningkat lah sekarang ini. Selain juga ada penambahan titik baru, sehingga di 2022 ini kami mencapai 324. Walaupun di di APBD ini kami juga lucu ini, padahal kami sudah sarankan ke TAPD bahwa target kami itu adalah sesuai real titik di lapangan, tapi entah mengapa di TAPD itu mengurangi target kami, sehingga menjadi 290. Ini kan lucu sebetulnya. Di tahun 2021 target 295, kita usulkan 324, itu dia tidak terima. Kami juga nggak tahu apa pertimbangannya. Ya, tapi walaupun tetap target 290, tapi kami tetap berpatokan ke 324 harus semua tertagih. Nah itu di tahun 2022 sekarang ini tinggal Telkomsel tinggal XL saja yang belum bayar. Tetapi dari segi realisasi APBD, target di APBD kami sudah mencapai 110%. Jadi memang walaupun target kami sendiri, kami punya target sendiri 324, itu tinggal PT Telkom PT XL saja yang belum bayar, dan kami sudah bersurat. Alasannya memang masuk akal juga, masih terjadi pergantian manajemen, sehingga menimbulkan yang pada saat SKRD kami kita kirim ke yang menerima itu manajemen lama. Nah yang manajemen baru ini, atau mungkin pura-pura enggak tahu, pokoknya dia bilang minta dikirimin ulang. Makanya kami sudah kirimin ulang, dan mudah-mudahan tinggal menunggu realisasinya saja. Nah, untuk 2023 kami memang sedang melakukan monet juga, dan
akan sudah ada permintaan ataupun minta rekomendasi kemarin ada 3 titik, tapi itu pun belum fix. Kami targetkan di PAD 2023 nanti ya 324. Itu kalau memang ada nanti penambahan ini langsung kita tambahkan. Soalnya kemarin sih alasan Bapenda karena yang kebetulan kan kita di bidang yang bertanda tangan berita acara untuk pengusulan target itu ada di sekretariat. Nah, dia sudah tanda tangan berita acara dan itu tidak bisa diganti. Itu alasannya sih. Padahal ya menurut kami ya real saja. Oke. Kemudian ini adalah tips dan trik cepat ya. Memang ini sudah kami alami sudah 3 tahun ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari kabupaten kota bisa semangat ini. Mudah lah sebetulnya. Sebetulnya kita harus ini pertama adalah cari kontak provider khususnya yang bagian pembayaran. Memang kadang kita kalau dihubungkan dengan misalnya manajemen lain itu dia tidak mix ya. Makanya kita untuk pertama kali harus kita cari yang tukang bayar, istilah gitu. Jadi nanti itu tolong dicatat itu yang tukang bayar itu, karena tiap tahun akan kita hubungi dia. Gitu. Biar tidak lagi di pingpong. Kami sudah di awal 2020 itu sudah di pingpong, enggak apa-apa. Yang penting tujuan kita tercapai. Kemudian di awal atau di akhir tahun pastikan data titik mana sudah benar atau fix. Dengan mengirimkan data menara ke provider via surat resmi atau melalui WA. Kalau kami kan di awal memang 2020 ini kami intent dengan WA, tapi kemarin sama BPK ya diminta untuk bersurat resmi lah, karena WA itu tidak resmi, biar ada dasar hukumnya. Nah ini targetnya harus 1 bulan aja, ini di awal-awal atau di akhir tahun lah gitu. Jadi nanti di awal tahun itu sudah bisa menagih. Makanya kami di awal tahun itu kita fixkan data, kita kasih dia surat, data kita sementara dulu. Nah, nanti baru dia akan mengirim balasan bahwa itu sudah fix, baru kita terbitkan SKRD. Jangan data mentah kita langsung buatkan SKRD, nanti itu malah bikin repot nanti dengan BPK itu. Nah, jadi kita mendapatkan data dari provider yang sudah fix aja gitu. Karena di situ misalnya sekarang tahun ini datanya misalnya ada 50 titik, bisa jadi nanti di tahun berikutnya bisa menjadi 45 titik atau menambah. Nah, kadang-kadang yang 5 misalnya dari 50 ke 45 itu 5 kita telusuri kemana dia. Oh, ternyata sudah diakuisisi. Nah, diakuisisi kemana? Nah, nanti tinggal kita pindahkan tagihan SKRD-nya itu ke pemilik baru. Gitu. Atau kita konfirmasi dulu ke pemilik baru, benar enggak ini sudah mengakuisisi dari PTA. Kalau benar, nah ini sekarang tagihannya di mana? Oh, tagihannya masih di PTA. Ya udah kita tagih di PTA. Tapi kalau memang sudah ke PTB, ya kita langsung PTB. Nah, ini terbitkan SKRD di bulan kedua atau ketiga dengan melampirkan hasil monitoring dan pengawasan pengendalian menara ya. Itu kalau kami begitu. Jadi jadi bulan ketiga itu sudah kita terbitkan. Makanya Mbak Pupi kemarin bilang, kok ini bulan segini sudah sekian 100% lebih lah gitu. Karena memang kami di awal-awal. Jadi kami di akhir tahun itu nanti kalau ada penambahan baru kita terbitkan SKRD gitu. Karena kemarin juga salah kami Kominfo Lombok Tengah disalahkanlah sama BPK karena kami menagihnya di misalnya ada IMB baru itu kita tagih di bulan tahun berikutnya, ternyata itu
Menurut BPK salah, harus tahun itu juga atau bulan itu juga kita langsung terbitkan SKRD. Makanya kami juga membuatkan sistem apabila ada dari perizinan terbit PBG sekarang ya, PBG baru, maka kami langsung terbitkan SKRD. Itu saran BPK. Kemudian ingatkan dengan mengenakan surat pemberitahuan terkait akan jatuh tempo. Nah, ini juga saran dari BPK. Jadi sebelum jatuh tempo kita anggaplah disarankan atau mungkin diwajibkanlah untuk memberikan pemberitahuan. Kemudian setelah pemberitahuan itu ya bolehlah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi via WA. Karena terus terang ini kadang-kadang provider ini kalau yang memang ada juga yang sudah begitu kita terima, kita kirimin SKRD asli itu langsung dia respon. Tapi kadang-kadang juga ada yang pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa. Nah, ini mungkin nasib dari PAD retribusi menara telekomunikasi nanti ya di 2024. Mungkin tadi memang sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu, jadi kita memang di posisinya masih menunggu ya. Nah, ini langkah-langkah kami sebetulnya kalau dari sisi kabupaten, kami berkoordinasi dengan Bapenda dan bagian hukum untuk bersama-sama mengkaji dan membuat konsep. Surat rekomendasi Bupati ke Mendagri melalui Kominfotik NTB. Jadi ini kami berusaha, tapi kalau memang sudah keputusan pusat menjadikan pajak daerah itu ya sebetulnya kami juga ya, lebih ringan sih tugas kami, hanya tinggal memonitoring, mengendalikan menara. Jadi itu memang, tapi kalau memang masih bisa seperti mungkin nanti apakah ada kajian dari provinsi untuk diteruskan ke Mendagri untuk mengenai ini, nanti mungkin kita lihat. Jadi masih menunggu keputusan pimpinan. Jadi terima kasih Mbak Ana, Bu Bibi, terima kasih dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Narno. Ini ada nomor kontaknya, rekan-rekan mungkin bisa dicatat. Untuk nanti ada pertanyaannya. Kemarin itu sebelum ini saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman di Kabupaten Sanggau. Ada ini Pak pertanyaan tentang bagaimana cara menghitung retribusinya begitu kan, ada yang berdasarkan jarak atau ada yang tetap begitu ya. Mungkin nanti aja Pak, mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman di kabupaten kota. Kita rangkum saja dulu, kemudian akan kita mohonkan kepada para narasumber untuk menjawabnya. Baik, boleh kita masuk ke sesi berikutnya yaitu diskusi. Rekan-rekan kabupaten kota silakan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand langsung ditanyakan, atau boleh juga melalui fitur chat, nanti akan saya bacakan. Silakan. Jadi tadi kalau dari Mbak Ana itu sudah jelas ya, tadi di timeline itu terlihat bahwa kita masih bisa menarik sampai dengan tanggal 4 Januari ya 2024. Sambil menyiapkan perda yang baru yang sesuai dengan ketentuan turunan dari UU 1 nomor 1 tahun 2020 tersebut. Sudah ada beberapa yang raise hand. Baik, untuk pertama mungkin kepada Bang Heri ya dari Kominfo Singkawang. Mbak. Baik, suaranya jelas? Dengar jelas ya. Bagus sinyal di Singkawang nih. Terima kasih Mbak Titi, Bu Hana dan Pak Narno. Izin pertanyaannya untuk Bu Hana nih, Bu, dengan HKPD 1 2022 ini rasionalisasi maksudnya artinya kita bagaimana nih Bu? Nggak boleh narik sama sekali gitu ya. Terus juga
Nah, kemarin kita kan di DPRD itu kan ada target PAD, semakin tahun nih semakin naik, padahal hitungan dari Kemenkeu dengan koefisien-koefisien untuk menara telekomunikasi ini kan padahal tetap gitu, tapi DPRD ya tetap ngotot untuk naik gitu. Dan kalau di kami itu kan ada 124, targetnya sebenarnya tetap itu 450, tapi DPRD itu kekeh minta naik 500 seperti itu. Artinya kan memang perlu sosialisasi juga nih dengan DPRD. Nah, dengan HKPD ini kan operator tentu tahu dong Bu. Jadi mereka udah istilahnya kita nggak perlu bayar lagi nih gitu. Apakah dengan sampai 2024 ini mereka udah istilahnya disosialisasikan bahwa daerah itu masih bisa narik retribusi untuk telekomunikasi seperti itu. Nah, benar dengan IMB-nya juga Bu, karena IMB-nya itu kan di DTSP. Nanti kan kita ditanya juga nih tentang kalau ada IMB yang menarik komunikasi baru, kita kan menghitung in-sell out-sell-nya seperti itu. Apakah dikenakan retribusi dan sebagainya untuk IMB menara telekomunikasi tersebut? Lalu bagaimana dengan tiang fiber optik nih Bu? Tiang fiber optik ini sangat banyak masalah sosialnya. Satu rumpun aja bisa 4-5 tiang di PJU itu. Apalagi sekarang udah fiberisasi semua, mau tiang fiber optik, apakah ini masih memungkinkan untuk ditarik retribusinya seperti itu. Lalu untuk Pak Narno, izin Pak, satu menara itu berapa sih Pak retribusinya, kok bisa sefantastis itu gitu? Apakah di Lombok itu pakai menara bersama juga atau tarif flat seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hari. Langsung saja dijawab dulu ya supaya nggak lupa. Mbak Ana silakan, ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama tentang ya HKPD-nya harus diketahui juga oleh DPRD dan PTSP ya selaku penyelenggara yang menetapkan IMB. Kemudian untuk FO bagaimana? Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih Ibu. Ini yang bertanya baru 1, tapi pertanyaan udah banyak ya. Terima kasih Pak Heri dari Singkawang untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah target PDRD semakin naik, diminta DPRD semakin naik ya. Nah, terkait target PDRD di APBD ini kan harus dicantumkan sesuai dengan yang ada di Perda ya Bapak Ibu. Jadi kalau di APBD setiap Juli itu mulai dirancangnya, disusun dan biasanya kan targetnya dimasukkan. Nah, untuk memasukkan target PDRD di APBD ini, maka pemerintah daerah harus memiliki perda mengenai PDRD-nya, mengenai jenis-jenisnya. Untuk tahun depan masih bisa dilakukan pemungutan, masih bisa dicantumkan target PDRD untuk RPMT ini karena memang masih berlaku ya PDRD-nya untuk 2023. Tapi yang untuk target PDRD di 2024, nah itu nanti jika belum ada dasar hukumnya, pemungutannya belum ada perda PDRD yang satu jenis tadi yang sesuai dengan pasal 94 UHKPD, maka sepertinya belum bisa mencantumkan. Dan apalagi yang untuk 2024, yang untuk RPMT ini kan nggak ada jenisnya di UHKPD, maka tidak bisa mencantumkan target dari RPMT ini. Nah, yang kedua, apakah perlu disosialisasikan dengan DPRD? Ini sudah kami sosialisasikan, Bapak. Sudah sering sekali disosialisasikan baik virtual maupun langsung offline di beberapa daerah. Nah, sepertinya dengan DPRD juga di tempat kami juga sudah menyosialisasikan di berbagai tempat juga, baik tidak hanya dengan Pemda tapi juga dengan anggota dewan ya Bapak Ibu. Karena kan pembahasan UHKPD ini tidak hanya pemerintah sendiri yang menaikkan jebret jadi gitu kan enggak. Nah di DPR kan kalau di pusat kan pasti kami juga dengan DPR pusat ya Bapak Ibu. Sementara DPR pusat ini adalah perwakilan dari daerah-daerah, kan ada biasanya keterwakilan dari daerah sehingga seyogyanya dari daerah-daerah, dari DPRD di daerah juga sudah memahami hal tersebut. Yang kedua, bagaimana dengan IMB menara telekomunikasi. Jadi retribusi IMB yang sekarang sudah menjadi retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, itu berbeda lagi nih dengan retribusi pengendalian menara. Kalau untuk retribusi PBG,
persetujuan bangunan gedung untuk bangunan menara telekomunikasi ini masih tetap ada Bapak Ibu. Karena di UU HKBD ini tetap mencantumkan retribusi PBG yang tadi saya ada di slide saya tadi. Di sini, jadi retribusi PBG itu masih ada di sini ya Bapak Ibu. Sehingga dia masih bisa dikenakan pungutan untuk yang pengendalian menara. Nah, selanjutnya bagaimana dengan fiber optik? Nah, ini fiber optik apa dulu ini Bapak Ibu? Jika dia ada di satuan-satuan di sini, ada di jenis-jenis ini, nah, layanannya seperti apa? Bagaimana? Karena pelayanan pungutan hanya bisa dikenakan pada beberapa jenis saja. Selain itu tidak bisa dikenakan pungutan retribusi. Nah, izin sebelum ke Pak Narno, saya izin untuk refresh kembali, untuk remind kembali mengenai ketentuan RPMT ini dalam UU PDRD ya Bapak Ibu, mengenai pengenaan dan penggunaannya. Jadi retribusi itu adalah pelayanan. Jadi retribusi jasa pengendalian menara telekomunikasi ini bagian dari jasa umum. Jadi di jasa umum ini disediakan atau diberikan Pemda untuk kepentingan atau kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ini ketentuan di UU PDRD Undang-Undang Nomor 28 2009. Nah, di sini disebutkan bahwa pengendalian menara telekomunikasi ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Tata cara perhitungannya, karena dia jasa umum, dia tidak untuk memperoleh laba ya, tidak untuk memperoleh keuntungan tertentu, tapi sebagai untuk kompensasi alokasi beban yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Nah, jika sulit diukur maka ditaksir berdasarkan rumus. Retribusi ini kalau dulu kan yang persentase ini yang 2% dari NJP, nah ini karena sudah tidak dibolehkan oleh MK, maka diganti untuk beban yang benar-benar mencerminkan biaya pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Jadi dalam hal ini biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian layanan. Nah, sesuai dengan hal ini maka di tempat kami 2016 yang lalu itu sudah disampaikan surat, mungkin Bapak Ibu di daerah juga sudah menerima surat ini ya. Jadi karena sudah tidak sesuai, persentase tidak boleh, maka dia menggunakan tingkat penggunaan jasa kali tarif retribusi. Ini ada di sini. Jadi tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi di pasal 151 untuk tata cara penghitungan retribusi. Ini tingkat penggunaan jasanya berdasarkan frekuensi pengendalian. Sehingga jika dia mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka cukup satu menara 2 kali. Tapi jika lebih dari pengawasan dan pengendalian, silakan Bapak Ibu di daerah berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan provider. Namun untuk yang kewajarannya 1 tahun 2 kali saja. Dan ini variabelnya menggunakan variabel faktor zonasi, ketinggian menara, dan jarak tempuh. Untuk yang tarifnya operasionalnya ya seperti biasa, perjalanan dinas ya, jadi honorarium petugas lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis. Ini jumlah orangnya juga diharapkan tidak melebihi ya, secara kewajaran saja. Ini contohnya ada di lampiran, jadi misalnya dalam 1 hari, misalnya ini ya, jumlah kunjungan ke menara per tahun ada di Kabupaten Tatun ada 270 menara. Jumlah pengawasan masing-masingnya kan tadi 1 tahun 2 kali ya. Nah, untuk melakukan pengendalian menara maksimal 3 orang dan melakukan pengawasan 3 menara per hari, sehingga 1
hari bisa langsung ke 3 menit. Misalnya menunggunya 3 tahun. Kalau berjauhan ini juga bisa disesuaikan. Itu nanti bisa dilihat kalau Bapak Ibu bilang seperti itu saja Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Bang Heri, masih ada yang kurang jelas nggak dari Mbak Ana, dari penjelasan Mbak Ana yang tadi pertanyaan 2 pertanyaan pertama? Cukup, oke, kita langsung ke Pak Narno ya. Melanjutkan tadi apa yang disampaikan Mbak Ana mengenai perhitungannya seperti apa, ternyata sudah ada pedomannya, dan saya rasa teman-teman di daerah pun beberapa sudah menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan pedoman tersebut. Namun seperti apa di Lombok Tengah menerapkan perhitungannya? Sudah ada pertanyaan tadi saya sampaikan ada dari Kabupaten Sanggau, kemudian ini di chat juga dari Kabupaten Ketapang juga nanya berapa per menaranya, dan dari Bang Heri juga menegaskan kembali membutuhkan penjelasan dari Pak Narno nih, seperti apa cara perhitungannya Pak, sehingga bisa dapat 1,3 tadi tahun 2022. Belum sampai bulan Agustus ya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heri ya dari Singkawang, dan ini memang kami memang benar yang di-share oleh Mbak Ana tadi. Kami juga berdasarkan itu untuk DPRD kami menetapkan tarif retribusinya. Itu pun kami ada di Perda Kabupaten Lombok Tengah itu nomor 4 tahun 2017, itu tentang perubahan Perda nomor 15 yang dulu kalah ya sama MK itu. Jadi di situ kami menerapkan tarif flat ya. Jadi satu titik menara itu jauh dekat itu sama saja. Dan memang dulu di awal penerbitan Perda ini, menurut cerita Pak Kadis kami itu memang alot ya. Malah DPRD itu kan melihat contoh yang dari Menteri Keuangan itu, dia mau langsung menetapkan 2 juta sekian. Tetapi menurut Pak Kadis, karena memang di situ kan ada tadi itu ada perjalanan dinas, berapa kali monitoring dan lain sebagainya itu, sehingga menurut hitungan dari pemerintah daerah ya atau Pak Kadis kami, itu per titik itu 4.298.419. Jadi itu per titik menara. Jadi itu akhirnya ditetapkan. Dan memang sebetulnya kalau dilihat dari kondisi, karena itu kan tahun 2017 ya ditetapkan, sebetulnya juga harusnya berubah, tapi kemarin Pak Kadis bilang karena memang kami baru bisa menagih itu tahun 2020. Jadi udah deh, syukur aja bisa tertagih gitu ya. Jadi itu udah sangat bersyukur Pemda. Jadi memang ada wacana sebetulnya untuk menaikkan, tapi cuman ini karena kayaknya sih karena sekarang menyusun peraturan bupati itu, karena cukup dengan peraturan bupati katanya bagian hukum itu pun sekarang prosedurnya sangat rumit sekali. Nah, beda dengan kayak dulu. Jadi soal menurut perhitungan kami, karena ini cuma tinggal setahun, kayaknya sih tidak efektif ya. Dan juga kalau tadi dari Singkawang tadi, DPRD mematok target menjadi sekian, itu ada dasarnya enggak? Kalau kami terus terang tidak berani kalau memang tidak real di lapangan gitu. Soalnya kan itu kan real di lapangan kita target itu, dan DPRD memang sudah maklum sih kalau tiap tahun kan memang ada peningkatan juga target itu. Jadi demikian. Jadi 4.298.419. Demikian Mbak Bibi. Terima kasih Pak Narno, sudah terjawab ya
Pak sekalian, Bang Heri, terima kasih. Kita melanjut ke penanya kedua, penanya langsung kedua. Izin Bang Syabansa dari Kayong Utara. Silakan Bang. Siap, terima kasih Mbak Vivi. Yang saya hormati Ibu Triana dari DJPK Kemenko dan Pak Sunano dari Kominfo Kota Lombok, Pak Narno ya. Kabupaten Lombok, mohon maaf, Kabupaten Lombok. Nah, ini Bu, ini kan juga akan menjadi bahan pertanyaan pimpinan nih Bu. Pertanyaan pimpinan, kenapa nih? Apa ceritanya nih? Kok tiba-tiba retribusi menara tidak bisa ditarik lagi, walaupun itu untuk sampai dengan 2024. Nah, ini bakal menjadi satu pertanyaan oleh pimpinan, sehingga kami ini harus mencari informasi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa retribusi Wasdal pengawasan pengendalian menara ini tidak ada lagi atau tidak diperbolehkan lagi. Tetapi kegiatan pengawasan dan pengendaliannya tetap masih dilaksanakan, sehingga ini kan menjadi beban daerah. Kegiatan pengawasan dan pengendaliannya tetap dilaksanakan, sedangkan kegiatan pengawasan dan pengendalian itu memiliki dampak pengeluaran, tetapi tidak ada feedbacknya, tidak ada tidak ada pengembaliannya ke daerah dalam bentuk retribusi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa kok retribusinya dihilangkan, ditiadakan, tetapi kegiatannya tetap dilaksanakan, dan ini akan menjadi beban daerah, kembali menjadi beban daerah pastinya ini. Nah, itu Bu, intinya sih apa sih yang melandasi atau melatar belakangi kenapa retribusi menara, Wasdal menara itu ditiadakan. Terima kasih Ibu Triana. Itu aja Mbak Sofi. Siap. Terima kasih Bang Syabansa. Baik, langsung saja Mbak Ana menanggapi pertanyaan dari Kayong Utara. Baik, terima kasih Bu. Saya share screen lagi ya. Nah, nanti mungkin Pak Syabansa dari Kayong bisa nyontek di sini Pak, di petunjuk ini penjelasan yang bagian umum ini, yang penjelasan umum di UU HKPD. Nah, di sini disebutkan bahwa retribusi ini kan dirasionalisasi dengan tujuan, rasionalisasi ini memiliki tujuan agar dapat dipungut retribusinya yang efektif, biaya pemungutan dan kepatuhannya rendah. Nah, selain itu, untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemda. Dan yang terakhir adalah sejalan dengan iklim investasi di UU CIKA ya, UU nomor 11 tahun 2020, dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Selanjutnya, kita lihat yang tadi, yang di sini. Jadi memang benar, retribusi pengendalian menara sudah nggak ada ya Bapak Ibu. Cuma kan kita ngelihatnya jangan hanya per satu jenis retribusi, tapi semua secara keseluruhan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara nasional ini diproyeksikan akan meningkat karena ada perbaikan di sistem perpajakannya. Jadi peningkatannya ini lebih dari penghapusan salah satu jenis retribusi ini. Sehingga tadi saya sampaikan agar Bapak Ibu di daerah dapat berkoordinasi dengan di PPKAD mengenai hal tersebut. Pastinya di PPKAD kita sudah terinfo mengenai hal ini. Sehingga agar keberlanjutan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi serta agar sesuai dengan tadi ada yang cek ke saya, tujuan digitalisasi dan apa tadi ya dapat terus berjalan, maka Pemda di seluruh Indonesia itu harus segera
menyiapkan ini Bapak Ibu, harus segera mengakselerasi penetapan Perda PDRD sesuai dengan UU HKPD. Karena jika tidak, bukan hanya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang akan terganggu, namun seluruh pelayanan publik, atau mungkin gaji Bapak Ibu sekalian juga akan dapat terganggu jika Pemda tidak segera menerbitkan PDRD ini, Perda PDRD sesuai dengan UU HKPD. Nanti jika ini Perda PDRD sudah ditetapkan, dengan reformasi perpajakan yang baru, pendapatan daerah akan lebih meningkat. Itu proyeksi meski sudah nggak ada RTMT ya, sudah nggak ada menara telekomunikasi, retribusi pera, dan sebagainya. Tapi justru tetap akan meningkat, karena biaya-biaya untuk penagihan dan sebagainya akan berkurang. Namun, secara keseluruhan akan meningkat. Ya, terima kasih Mbak Ana. Bang Syabansah gimana? Oke ya, jelas tuh, jelas banget bahwa ya kita melihatnya secara pandangannya secara lebih luas gitu ya, sehingga penerimaan ini justru akan lebih meningkat begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ana, terima kasih Bang Syabansah. Mungkin sebelum ke Mas Utik, saya mau membacakan ini ada message dari Bang Hairudin Kominfo Sambas. Saran dan usulan untuk Bu Triana, sebaiknya retribusi menara telekomunikasi itu jangan dihilangkan, karena retribusi tersebut merupakan salah satu pendapatan untuk daerah yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah. Bukankah ini mendukung program pemerintah pusat dalam rangka percepatan transformasi digital di daerah? Di sisi lain, dari Kementerian Kominfo tidak ada memberikan alokasi DAP untuk Dinas Kominfo daerah. Jadi menurut kami, retribusi menara ini merupakan pembiayaan strategis untuk membangun infrastruktur telekomunikasi untuk daerah. Mungkin ini hampir mirip dengan yang tadi ya Mbak Ana ya, karena kebijakannya itu harusnya dilihat secara lebih luas begitu. Tidak adanya retribusi menara telekomunikasi ini bukan berarti pendapatan di daerah juga akan menurun, tapi ada peluang-peluang lain di jenis retribusi yang lainnya yang mungkin justru akan meningkatkan pendapatan di daerah. Atau Mbak Ana ingin menanggapi lagi untuk pesan ini, atau cukup yang tadi aja? Sebenarnya sudah cukup Ibu, sesuai yang Ibu Vivi sampaikan. Selain itu cuma nambah sedikit lagi bahwa retribusi ini kan dia itu udah earmark ya untuk kegiatan tersebut, karena ini jasa umum, tidak ada keuntungannya, sehingga ya habis untuk berjadi untuk pengawasan. Jadi bukan untuk yang infrastruktur pembangunan. Ya, siap. Terima kasih Mbak Ana. Baik, selanjutnya dari Kabupaten Kapuasulu, Mas Utik, silakan Mas Utik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Vivi, kemudian dari DJP Kementerian Keuangan, dan juga Bapak Sularno dari Diskominfo Kabupaten Lombok ya. Sebelumnya kami terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Mungkin ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti dari awal karena saya disposisinya lupa, jadi ada sedikit miskomunikasi karena banyak kegiatan, jadi baru dilihatkan di grup Aptika tadi, di grup Aptika Provinsi baru diingat. Baik, mungkin yang pertama mungkin kami sedikit cerita Bu mengenai keadaan retribusi di Kabupaten Kapuasulu. Waktu pertama kali perda yang dibuat oleh Kabupaten Kapuasulu itu pada tahun 2013. Nah, kemudian setelah baru disosialisasikan, baru di tahun 2014 kita mulai menarik retribusi. Setelah itu baru sekali PAD-nya. Nah,
ketika itu di tahun 2014 ternyata ada putusan MK kalau nggak salah ya, putusan MK mengenai retribusi. Nah, kemudian kita terkendalanya tidak bisa menarik retribusi di tahun 2014 dan selanjutnya. Kemudian setelah itu kita mencabut. Ternyata sebetulnya yang rencananya kita cabut itu di pasalnya. Ternyata perda di tahun 2013 itu kita cabut semua. Artinya untuk sebagai dasar kami untuk menarik retribusi itu tidak ada. Nah, bahkan sampai sekarang kami masih agak bingung untuk mengenai tugas dan fungsi dalam pembuatan retribusi ini, apakah dari Dinas Kominfo atau dari kan untuk mengenai pembuatan perda yang mengenai jasa umum itu kan seharusnya di Bapeda, tapi sebenarnya tidak jadi masalah kalau memang untuk Dinas Kominfo untuk sebagai leading sektornya untuk pembentukan perdanya. Nah, kemudian sampai terakhir di tahun 2020 kita juga sudah menyampaikan untuk segera dibentuk atau diterbitkan perdanya. Kemudian di tahun 2021 kita terkendala di ini 2022 ini ada undang-undang mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa di situ untuk retribusi mendarat dihilangkan. Nah, akan tetapi peraturan undang-undang ini berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, artinya masih ada beberapa tahun ke depan. Nah, kami mohon saran Ibu untuk Kabupaten Kapuas Hulu, apakah ini memang harus kita buatkan perdanya, sementara kalau kita melihat ini kan jangka waktunya kan terlalu mepet ya, apakah memungkinkan kalau kita misalkan untuk bentuk. Kemarin juga kita sudah berkoordinasi juga dengan DPRD juga, karena mereka terus terang di tempat kami tidak ada anggaran untuk penyusunan ini, tapi kemarin sudah difasilitasi dari DPRD, akan tetapi yang jadi permasalahan adalah Undang-Undang Nomor 1 di tahun 2022 ini, bahwa berlakunya 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Nah, kami juga mohon arahan atau saran apakah ini tetap kita buat atau seperti apalah. Kemudian, nah, apakah di setiap retribusi ini ada juga retribusi tentang PDB menara, Bu? Apakah ini kita wajib menarik tiap tahunnya atau bagaimana? Nah, itu. Kemudian kami sebetulnya untuk di kabupaten, apakah ini menjadi tanggung jawabnya Dinas Kominfo atau memang dari Bapenda atau bagaimana tentang retribusi? Kalau kita lihat dari segi penarikannya untuk retribusi ini, seharusnya memang Dinas Pendapatan Daerah. Cuma yang jadi masalah kita, kalau memang ada pelibatan yang diwajibkan dari Diskominfo, mungkin kami tidak masalah itu. Nah, kemudian karena kita permasalahannya juga mengenai tentang kegiatan. Kalau kita melihat kegiatan di Dinas Kominfo, kita masuk kegiatan mana gitu. Maksudnya kalau kita lihat kalau menjurus ke di retribusi menara ini kan kayaknya kurang pas ini. Nah, mungkin mohon saran dan masukannya, Bu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Utik. Boleh langsung ditanggapi mungkin Mbak Ana ya. Terima kasih Pak dari Mas siapa tadi? Mas Utik. Mas Tutik.
Baik, terima kasih Pak. Izin saya capture ya. Jadi di sini di ketentuan peralihan ini ya Bapak Ibu, kita bisa membaca di pasal 187 di huruf A. Jadi kalau yang di huruf A ini, jika sudah punya utang, sudah punya piutang maksud saya, tapi belum bisa diselesaikan, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sesuai dengan UU 28. Nah, di huruf B ini, jika Bapak Ibu sudah punya perda mengenai PDRD sesuai UU 28, ini berlaku sejak tanggal diundang 2 tahun ya, masih berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Kalau yang huruf C, ini yang tadi pengecualian berlaku 3 tahun. Nah, jika di Kayong Utara itu belum punya perda, maka dia tidak bisa mengikuti ketentuan peralihan ini, sehingga tidak bisa melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Karena setelah UU 28 ini kan sudah nggak berlaku ya di jenis-jenis PDRD, sudah nggak ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga tidak bisa melakukan pemungutan. Tapi bagi kabupaten kota yang sudah memiliki perda, jadi bukan akan membuat perda ya, tapi sudah memiliki perda, maka dia masih bisa melakukan pemungutan. Kalau yang nggak bisa memiliki, yang belum memiliki perda, bagaimana mohon maaf, belum bisa mengikuti ketentuan peralihan. Terus yang kedua yang terkait dengan PBG, bagaimana pemungutan PBG. Nah, PBG ini adalah pengganti dari IMB Bapak Ibu. Kalau dulu namanya izin mendirikan bangunan, sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Itu dikenalkan di UU Cipta nomor 11 tahun 2020. Untuk yang PBG ini pemungutannya seperti PBG secara keseluruhan. Jadi bukan tiap tahun melakukan pemungutan, namun pada saat mau melakukan pembangunan menara dalam hal ini, maka provider harus mengajukan perizinan persetujuan bangunan gedung ini. Dan pengenanya cukup sekali di depan pas waktu mau membangun. Setelah membangun ya udah jadi, nggak perlu dilakukan pembangunan. Demikian, Bu. Izin Bu, tadi bukan PBG tapi PBB-nya Bu. Pajak bangunan. Oh, PBB, mohon maaf saya salah dengar ya. PBB, kalau yang untuk PBB P2 itu tetap dikenakan seperti biasa Bapak Ibu. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan, karena kan yang PBB ini dasar pengenanya adalah NJOP dari Menara Telekomunikasi berapa ini gitu. Karena yang untuk PBB P2 ini kan ada ketentuan baru di UU HKPD. Jadi di UU HKPD ada ketentuan baru mengenai pajak PBB P2. Objeknya adalah bahan bangunan dimiliki, pengenaannya ini kan yang pengecualiannya, kita lihat tarifnya. Dasar pengenaannya adalah NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB P2. Jadi di PBB P2 ini ada ketentuan baru. Kalau dulu kan nggak ada berapa persen. Nah ini di ayat 5 ini ditetapkan paling rendah 20% dari NJOP dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP TKP ya, NJOP tidak benar. Sehingga pengenaan PBB P2 untuk menara telekomunikasi ini nanti dapat diperhitungkan di sini. Berapakah NJOP-nya dan apakah dia akan ditetapkan dasar penjualannya 20% atau 10%. Ini dari tarif, ini bukan tarifnya ya, maksudnya nilai NJOP-nya. Jadi tarifnya tetap sama 0,5% paling tinggi. Jadi mungkin nanti dapat dikoordinasikan dengan rekan-rekan di DPPKAD. Ini tetap tiap tahun seperti biasa. Kemudian Bapak. Baik, terima kasih Mbak Triana. Mas Sutik, bagaimana? Masih ada yang mau
disampaikan? Clear ya, Mas Utik ya? Kalau misalnya kegiatan itu masuk ke kegiatan mana ya? Kalau mungkin sharing aja untuk di Kegiatannya ya maksudnya? kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi. Gimana Mas Utik? Eh, sharing untuk kegiatan di Diskominfo biasanya masuk ke kegiatan apa gitu? Di subkegiatan mana gitu ya maksudnya? Kegiatan apa gitu? Kabupaten, kota, mungkin Pak Narno ada masukan nggak Pak ya? Kita masukkan di kegiatan apa? Mungkin saya khawatir beda di provinsi atau di kabupaten kota kan. Kalau di provinsi kan nggak ada nih ininya subketnya. Kalau di Kabupaten Lombok Tengah ada nggak Pak? Kalau kami masuk di kegiatan di infrastruktur itu apa ya kodenya? Pak jaringan intra gitu Pak? Atau komunikasi intra? Iya, masuk di jaringan di infrastruktur. Jaringan intra ya? Ya. Masih masuk sih, Mas Utik. Jadi bisa masuk di, kalau nggak salah itu 0102 ya. Masuk yang di subdomain itu. Artinya kesimpulannya memang kabupaten nggak bisa membuat perda lagi ya Bu ya? Ya mana ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Bisa Pak, tapi perda PDRD semua. Perda PDRB semuanya. Jadi untuk mental, khusus mental sampai dengan tahun 2024 ini ya bisa ditarik dengan perda yang sudah ada. Enggak. Tapi Jadi kalau belum punya perda, sudah kelewatan. sudah lewat. Sudah terlewat. Ya. Tapi masih ada kesempatan itu Kabupaten Bengkayang kalau salah perda sudah ada, kemudian Kabupaten Sanggau sudah bisa dilanjutkan untuk penarikan retribusinya hingga 4 Januari 2024. Baik, terima kasih Pak Ana, terima kasih Mas Utik, Pak Narno. Satu lagi nih dari chat ada dari Diskominfo Ketapang, kalau tidak salah saya. Ini yang pertama, baiknya diatur kembali dengan peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 89 ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Apakah PP tersebut sudah ada? Dari Kabupaten Ketapang mungkin ada yang mau langsung ini Bang Zuri mungkin ada yang mau langsung ditanyakan? Baik, boleh langsung saja Mbak Ana, silakan dijawab. PP tersebut sedang ongoing Ibu. Ongoing, siap ongoing. Jadi saat ini sedang PAK. Jadi kemarin juga dapat arahan dari pimpinan untuk akselerasi, diharapkan dalam beberapa bulan ini selesai. Selain itu juga nanti kami sedang menyiapkan template perdanya. Jadi nanti teman-teman di daerah di PPKAD terutama dapat meniru, mempedomani template tersebut untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan raperda. Siap, terima kasih Mbak Ana. Jadi ada ini ya, enak banget ya, udah ada template-nya, kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah begitu ya. Nanti boleh mungkin teman-teman di Kominfo Kabupaten Kota bisa disampaikan ke badan pendapatannya untuk mengenai tindak lanjut dari PP ataupun UU tersebut. Yang terakhir mungkin nih dari Diskominfo Pontianak ada raise hand siapa nih? Teguh Nugraha. Silakan Pak, Bapak Teguh. Terima kasih Bu Vivi. Izin bertanya. Ini memang retribusi menara telekomunikasi ini ditanggungjawabkan kepada Diskominfo ya, Pak. Karena kan biasanya kayak pengendalian dan pengawasannya itu yang kita lihat itu kan dari bangunan fisik menaranya ya. Sementara di Diskominfo itu tidak ada tenaga ahli yang mengetahui, oh menara ini layak nih, menara ini layak secara fisik, miring atau enggaknya. Dan nanti kita yang mengeluarkan surat rekomendasi. Sementara kita nggak ada kemampuan tuh untuk itu. Mungkin teman-teman di PUPR yang lebih punya kemampuan dalam menilai menara ini layak nggak sih secara fisik gitu kan.
apakah memang harus di Diskominfo gitu? Apakah nggak mungkin di PUPR atau di dinas lain yang punya kemampuan menilai bangunan itu secara fisik gitu? Karena Diskominfo kan kita kan lebih ke teknis digital, maksudnya ya teknis pemrograman dan teknis digitalnya. Secara fisik bangunan kita nggak ada keahlian di situ sih. Mungkin itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Mbak Ana mungkin ada apa ya, saran atau masukan atau apakah ada diatur gitu mengenai ini kan sudah masuk ke pemerintah daerah ya, institusinya kemana nih? Ataukah kita mengatur sendiri daerah? Apa ada arahan khusus dari kementerian gimana Mbak? Kalau secara umum sih kan dia pengendalian menara ya sering. Kita lihat dulu. Maaf ya Bu, saya sukanya share screen. Silakan Mbak. Dari contekan. Nah, di sini kan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Mungkin benar bahwa tidak seluruhnya untuk diskominfotik, karena diskominfotik lebih ke persinyalan, frekuensi, dan sebagainya. Namun bisa jadi dari diskominfotik beserta PUPR. Nah, itu diserahkan pada masing-masing daerah saja sih yang melakukan pengawasan tersebut, di mana di OTK-nya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Mungkin nanti Pak Narno bisa menambahkan kalau di Lombok bagaimana? Ya, silakan Pak Narno. Apakah di Lombok kita ini tim gitu, ada Kominfo-nya, ada PU-nya, atau ada BTSP-nya atau seperti apa? Baik, memang kalau di awal untuk pembuatan mau mendirikan bangunan menara itu memang Dinas Kominfo wajib memberikan rekomendasi. Nah, di situ kan memang kenyataan di lapangan, Pak ya, kalau permasalahan menara ini bisa ada dari masyarakat, tapi mesti di Dinas Kominfo. Jadi terkait dengan apa namanya tadi ya mengenai bagaimana Dinas Kominfo tidak apakah mengetahui bangunan fisik. Nah itu memang kalau fisik memang kami ada Dinas PUPR yang menangani hal tersebut. Kemudian ada Dinas LH untuk dari segi apa namanya lingkungan hidupnya. Nah, kalau kami lebih condong bagaimana dampaknya nanti, istilahnya mengenai biasanya kan di perusahaan itu menyediakan itu data-data masyarakat radius menara itu yang sudah bertanda tangan di situ. Nah, kami pastikan bahwa itu benar-benar ada gitu orangnya itu, validitasnya. Jadi kalau memang juga kalau dari segi monitoring dan pengendaliannya kami memang selalu menginfokan bagaimana kondisi bangunan yang saat ini kami lakukan. Itu kami sertai foto-foto bahwa di situ mungkin apa namanya perlu perawatan atau apa, mungkin ada pagar-pagar yang jebol atau mungkin catnya yang atau mungkin ada yang sudah tidak layak lagi, itu kita informasikan ke provider. Jadi dia akan segera menginstruksikan untuk segera pemeliharaan. Memang hanya sebatas itu, tapi kalau memang kondisi fisik bangunannya memang kami selalu melibatkan Dinas PUPR. Terima kasih. Terima kasih Pak Narno. Mas Teguh terjawab ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Mau masih ada kesempatan? Dari Sintang ini. Ya, Sintang ya. Silakan Pak. Baik. Bisa didengar suaranya, Bu? Bisa Pak. Jelas banget Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak narasumber, Ibu Triana, Pak Sunarno, serta rekan-rekan dari Kominfo se-Kalimantan Barat. Pada pagi hari ini saya merasa bersyukur karena kebetulan kami di Kabupaten Sintang berkenaan dengan penetapan
pajak dan retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sedang dalam minggu ini dalam proses pembahasan di tingkat instansi. Jadi kita sudah melaksanakan regulasi. Cuma memang ada PR seperti yang disampaikan tadi dari rekan-rekan lain semuanya bahwa ternyata retribusi terhadap menara itu hilang dari undang-undang sebagaimana yang telah diatur di Undang-Undang 28 tahun 2029 tadi tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, tentunya ini menjadi suatu permasalahan karena untuk diketahui bahwa untuk Kabupaten Sintang berkenaan dengan penarikan retribusi menara itu kita sudah dapat laksanakan. Bahkan kita penetapannya juga berbeda dengan standar dari rekan-rekan lain karena memang di Kabupaten Sintang ini kan untuk penetapan retribusi itu kan salah satu indikatornya adalah jarak tempuh dan frekuensi. Jadi kita mungkin penetapannya kita mungkin termasuk yang tinggi juga sampai 4,3 besar kita. Jadi penetapan itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2017. Jadi dengan hilangnya retribusi tentunya pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi menara akan hilang. Sementara kita diamanatkan oleh undang-undang juga bagaimana menarik potensi sumber daya asli potensi dari ada untuk sebagai peningkatan PAD itu sendiri. Nah, pertanyaannya karena ini kebetulan sebetulnya sama semua nih, itu terutama kepada Ibu Triana dari Kementerian Keuangan, apa tidak bisa? Karena ini kan masih dalam proses penetapan undang-undang. Turunnya berupa PP kan tidak. Apa tidak ada win-win solution terhadap hal ini? Karena untuk diketahui dari Pak Sunarno juga, wah lumayan juga ya Pak Sunarno pendapatannya 1 miliar lebih. Nah hilang ini sumber pendapatan mana yang kami dapat? Sementara disampaikan Ibu Triana tadi, wow, kalau itu bisa dari pajak yang bagi hasil dari option segala macam, itu kan belum tentu juga. Tentu berproses juga. Yang udah nyata seperti Pak Sunarno sampaikan, orang aja mesti pandai lah. Kalau kita kejar baru dia. Karena sifatnya yang nama pajak, retribusi kalau tidak proaktif dari yang menanganinya juga nggak nyampe. Nah terlanjur yang udah ini bisa kita manage, udah rapi, udah bisa kita laksanakan, apa tidak sebaiknya ini tetap dilaksanakan, tapi dengan catatan. Tentunya ada semacam win-win solution itu, karena bagaimanapun suatu kebijakan tidak bisa serta-merta menyesuaikan dengan standar yang di daerah ini, karena kita ini kan majemuk sifatnya daerah, punya semacam ciri khas masing-masing terhadap potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Nah intinya kami berharap melalui forum ini dan juga akan kami sampaikan nantinya pada kami pembahasan rapat ini, tentu ada masukan atau semacam informasi terutama dari Ibu Triana bagaimana kira-kira win-win solusinya terhadap dihilangkannya dari retribusi menara, karena kita tahu juga kalau Kominfo ini ya tentu seperti disampaikan rekan-rekan dari mana tadi bahwa kita juga tidak ada dana dari pusat berkenaan dengan telekomunikasi ini ya, pandai-pandai juga kan. Nah, jadi bagaimana itu kira-kira hal yang dapat dibuat regulasi oleh pusat terhadap kebijakan yang akan nantinya sebagai turunan. Karena kita sangat berharap sekali Bu, karena ya salah satu pendapatan terbesar dari asli daerah ya memang dari menara itu sendiri. Kalau dihilangkan nanti ya kita tidak juga. Ini kan semacam suatu harapan bagi daerah. Kira-kira apakah ini bisa dilaksanakan? Ya, kalau secara kita individu secara itu tidak masalah kan, tapi itu kan demi asli daerah. Itu mungkin saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Intinya kami berharap mungkin bisa ada win-win solusinya terhadap hal tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Kabupaten Sintang. Mbak Ana juga ada tanggapan? Baik, terima kasih Ibu. Izin Bapak dari Sintang terkait dengan jenis retribusi ini sudah ditetapkan Bapak, sudah diketok palunya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sehingga di sini memang tidak ada jenis retribusi pengendalian menara. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita melihatnya secara keseluruhan, sehingga
biaya untuk pelaksanaan pengendalian menara ini diambil dari pendapatan daerah. Kalau di DAK tidak ada, Bapak Ibu kan bisa mengambil dari sebagian DAU atau DBH, jika itu dari dasar keterangan. Kalau dari pendapatan asli daerah, Bapak Ibu bisa mengambil dari pajak, sehingga diharapkan seluruh daerah di Indonesia ini bisa mencapai target yang transformasi digital tadi, sehingga bukan hanya untuk beberapa daerah yang tidak punya, bahkan beberapa daerah itu seperti yang tadi disampaikan ada yang belum punya perda RPMT-nya. Ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tapi seluruh daerah. Sehingga diharapkan, tapi di beberapa daerah maksudnya, dan diharapkan dengan adanya kebijakan ini, seluruh pemerintah daerah ini, baik ada pungutannya atau tidak, tetap menyediakan layanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, layanan untuk menuju percepatan transformasi digital tadi. Untuk itu, maka koordinasi antara Diskominfotik, BPPKAD, dan PUPR diharapkan dapat diperkuat ya Bapak Ibu. Karena keberhasilan dari pemungutan, dari reformasi PDRD, dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah ini tidak hanya di pusat, tapi juga tergantung bagaimana Bapak Ibu di daerah dalam menjalankannya. Sehingga diharapkan nanti PAD di daerah dapat lebih meningkat, tidak seperti sekarang, lebih dari sekarang, apalagi akhir-akhir ini kan banyak daerah yang mengalami penurunan karena COVID ya Bapak Ibu. Nah diharapkan nanti dapat lebih optimal. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Demikian dari Kabupaten Sintang, apakah terjawab ya? Dan sedikit mengingatkan saja terkaitan dengan transformasi digital dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan Barat. Jangan lupa tanggal 18 dan 19 nanti ada undangan dari Kementerian Kominfo, dari Bakti, untuk kabupaten yang diundang dan mendapatkan bantuan dari Bakti ini, mohon dapat hadir, karena di sini adalah ajang koordinasi kita juga dengan pemerintah pusat, begitu ya. Dan untuk Kabupaten Sanggau, semoga ada. Nanti akan dijadwalkan ulang. Tadi seharusnya jam 9.30 kita bertemu dengan Ditjen PPI Kementerian Kominfo untuk membahas mengenai satu menara telekomunikasi yang akan dibangun, yang tadinya disuruh Tembawang, kemudian harus direlokasi. Akan dijadwalkan kembali dari Ditjen PPI, nanti akan memberikan kapan waktu kita bisa diskusi lagi secara virtual. Itu sekilas info saja, kebetulan pas hadir semua yang ada di sini ya, di kabupaten kota. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, mungkin kita akan akhiri saja pertemuan hari ini. Banyak manfaat yang kita dapatkan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum berakhir, mohon izin kita foto bersama dahulu kali ya. Bapak Ibu silakan open cam. Admin Bang Soleh atau Mas Sian, kalau bisa tolong di capture. Baik, untuk yang pertama, silakan di-open cam terlebih dahulu. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Halaman keduanya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak sekali kepada Mbak Triana dan Bapak Sunarno. Semoga tidak jerah ya kalau kita undang lagi. Dan teman-teman kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Mbak Ana atau Pak Sunarno mungkin diperbolehkan ya Mbak Ana, Pak Narno ya. Atau kalau mau hadir langsung gitu ya. Ke Lombok Tengah untuk melihat ini menara-menara yang sudah berhasil sudah berhasil banget lah Pak Narno ininya manage-nya gitu ya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas hari ini dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.